Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, amma ba'du. Segala pengurus takmir Masjid DKM Al-Muttaqin Aliansi Suhur beserta seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, semuanya dimuliakan, dirahmati, serta diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan waktu yang ada, mengelola, memanagenya di hari libur ini, kita gunakan seoptimal mungkin untuk memproduksi, untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bertaklim di hari yang tidak biasa. Tidak biasa karena biasanya hari Senin itu hari kerja, sehingga kehadiran ke tempat ini saat ini adalah nikmat yang secara hakiki sungguh sangat luar biasa. Namun demikian, jika ada dokter, polisi, security yang gilirannya bertugas, juga bukan menjadi persoalan prinsip jika tidak mengikuti taklim ini, karena ada tugas juga yang tidak kalah penting, urgennya, bahkan pokok secara personal. Bagi kita semuanya, apapun keadaannya, mari kita memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biasanya kalau ucapan alhamdulillah itu suaranya keras, itu vibrasinya, efeknya membuat orang itu bahagia, sehingga melahirkan wajah ceria. Kalau itu bisa kita jaga, yakinlah akan kelihatan awet muda. Apalagi diulangi lagi. Insya Allah usia boleh merangkak ke 70 tahun, tapi tetap kelihatan 69 tahun. Kan ada bedanya. Jadi perlu dibangun keceriaan. Keceriaan itu tanda orang itu ridho. Itulah makanya saya selalu merenung-renung kalau zikir pagi petang. Kalau pas membaca raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau saya baca zikir ini saya teringat pesannya Allahu yarham Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau orang mewiridkan zikir ini 3 kali pagi, 3 kali sore, tapi di hari itu wajahnya selalu susah, tidak ada keceriaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada senyuman, maka beliau menyampaikan orang itu berdusta dengan zikirnya. Jadi makanya alhamdulillah ini saya lihat wajahnya ceria-ceria, wajahnya gembira. Apalagi kalau ada suara, ya, ada suara-suara ornamen kehidupan, itu akan menambah semangatnya kehidupan. Karena tidak ada musik yang paling indah kecuali orkestra yang Allah ciptakan, bunyi-bunyi alam semesta ini. Ini pikirannya jangan kemana-mana ini. Langsung nyari mana Pak Sukri. Kayaknya sudah diduga sebelumnya. Yang kedua, supaya majelis ini juga setara dengan Raudhatul Jannah, tidak dipandang sebagai bangkai. Karena kalau mau masuk Raudhah di Madinah itu harus pakai tasrih, rebutan, antri. Sudah rebutan, antri, pakai tasrih, begitu masuk 10-15 menit diusir. Nggak boleh lama-lama. Karena yang akan masuk di tempat itu antriannya panjang. Apalagi musim haji, pernah terjadi satu musim itu tasrih sampai kita mau bergeser ke Mekah itu tidak keluar-keluar, sehingga kita tidak bisa masuk jamaah kita ke Raudhah. Dan meskipun kita tidak di sana, kalau kita berada di suatu majelis dan majelis itu ada sholawat kepada Rasulullah SAW, maka itu semisal Raudhatul Jannah. Maka dari itu mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Jurayj berkata, dulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu mereka suka berkurban. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan itu di masa jahiliyah itu tidak kita lakukan. Mereka juga lakukan juga. Cuma kalau mereka berkurban itu darahnya dikumpulkan, daging terbaik dioleskan, ditaruh di sekeliling Ka'bah. Coba bayangkan, saya nonton filmnya saja Ka'bah dikelilingi, digantungi, meskipun itu duplikat, aneh rasanya. Kalau kita nonton film-film tentang kehidupan masa jahiliyah, jadi darahnya itu dikumpulkan untuk dilumurkan di sekeliling Ka'bah. Termasuk mereka mempersembahkan daging yang terbaik untuk Tuhan-Tuhan mereka. Karena kita ketahui bersama sejarah mereportase di masa jahiliyah itu kurang lebih 360 berhala itu berada di sekeliling Ka'bah. Wah, itu kita nggak bisa bayangkan. Kalau saya di samping di depan Ka'bah merenungkan itu, wah, bagaimana itu suasana. Ada ratusan patung berhala di sekeliling Ka'bah, dan itu dianggap Tuhan oleh mereka. Tuhannya dibikin oleh mereka, ditaruh di situ. Kalau kotor dibersihkan, rusak diperbaiki, hancur dibuang.
Jadi kalau Tuhan sudah tidak menarik, dibuang. Bahkan sejahiliyahnya mereka yang paling parah, kalau kemampuan membuat patung itu tidak mencukupi dananya, dia membuat patung dari adonan tepung gandum. Setelah dibentuk sedemikian rupa, dipuja, dimintai, diibadahi. Nanti kalau lapar, nggak ada makanan lain, terpaksa Tuhannya dimakan. Itu di masa jahiliyah itu terjadi seperti itu. Nah, jadi dilumuri dengan darah korban itu, dengan daging itu. Malah ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu bilang, jangan lakukan itu, yang berhak melakukan itu kami. Maka dari itu turunlah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Makanya peristiwa ini disebut asbabun nuzul. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab latar belakang munculnya sebuah sabda, yaitu sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat peristiwa ini, melihat perilaku ini, turun surah tersebut, ayat Al-Hajj ayat 37. Itu yang menjadi kita jadikan pedoman kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Jadi kalau kita korban di sini itu darahnya kemana? Dibuang di got, karena itu termasuk haram untuk dikonsumsi. Di masa kakek nenek kita belum tahu, bahkan itu kalau di Hindia itu mereka sebagiannya itu bukan Hindia, termasuk Bangladesh, itu dimasak itu, apalagi di China. Tapi setelah tahu itu hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Bukan darah itu yang sampai kepada Allah, juga bukan dagingnya. Karena mereka menganggap darah perlu dilumurkan di Ka'bah, daging yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhannya. Dikiranya Tuhannya itu butuh darah dan daging itu. Bukan darahnya, juga sekali-kali bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum, yaitu takwanya. Jadi korban itu sebenarnya adalah termometer untuk mengukur kadar takwa kita. Hewan yang kita sembelih itu darahnya dibuang, dagingnya dibagi-bagi. Malah yang berkorban dapatnya paling banyak. Sepertiga itu kan banyak. Sepertiga yang berkorban, sepertiga untuk karib kerabat jiran, tetangga, sepertiganya untuk fakir miskin. Lalu yang sampai kepada Allah apa kalau begitu? Nah, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berkorban itu harus diperhatikan adab-adabnya. Harus diperhatikan adab-adabnya. Berkorban itu pada hakikatnya adalah penampakan kepatuhan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada udhiyah, tidak ada penyembelihan, tidak ada kurban, kecuali semua harus karena Allah. Makanya orang yang suka meruqyah itu kadang-kadang ditipu oleh jin. Jinnya lama dibacakan ayat nggak keluar, ya sudah, akhirnya jinnya ngomong, saya mau keluar, tapi minta syarat. Syaratnya apa? Potongkan seekor kambing, karena lama diruqyah ini sampai
sampai mulutnya diberbusa-busa nggak keluar-keluar, dipukul, disiksa nggak keluar-keluar. Ternyata jinnya ngomong minta syarat. Syaratnya apa? Dipotongkan seekor kambing. Sembelihlah menghadap rumah si sakit ini yang diobati. Nah itu kalau peruqyahnya sudah bosan, tidak hati-hati, itu bisa menjadikan dia itu musyrik. Karena kalau dia laksanakan menyembelih kambing atas nama permintaan jin itu sudah bukan karena Allah. Apalagi syaratnya harus menghadap ke rumah di mana ditinggali oleh si sakit itu. Sementara rumahnya menghadap ke selatan. Pelanggaran kedua kalau seperti itu. Kalau peruqyah yang ahli, dia akan mengatakan, jangankan seekor kambing, seekor kutu tidak akan kami korbankan untukmu. Karena kami hanya diperintah berkorban hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemurnian ketaatan, menampakkan ketundukan, menampakkan ketaatan kepada Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim, diperintah menyembelih putranya itu kenapa? Ya kalau bahasa kita, cinta Ibrahim itu sudah mulai mendua. Cinta Ibrahim sudah mulai mendua. Sebelum punya anak luar biasa itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia dijuluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika sudah memiliki anak, datang Ismail, rupa-rupanya terbelah. Ya kalau bahasa kita, cintanya dibagi dua. 50% untuk anaknya, 50% untuk Tuhannya. Meskipun ini analog yang tidak pas, tapi terbagi, terhalang. Jadi posisi Nabi Ismail itu sebagai tirai, sebagai hijab, sebagai dinding, sebagai pembatas yang membatasi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menguji, ini tetap original nggak cintanya kepada saya? Ibrahim itu tetap layak nggak menjadi kekasihku? Sebelum punya anak kok begitu dekat, tapi setelah punya anak kok terbelah seolah-olah. Itu sebenarnya ujian bagi Ibrahim untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Disinilah makanya saya mengulang-ulang, kalau ada orang ibadah karena takut neraka itu boleh, karena kadar pemikirannya sampai di situ. Orang beribadah karena spiritnya ingin masuk surga, itu juga boleh, karena kemampuan berpikirnya sampai di situ. Dia sering membaca kitab fadilah amal, sehingga kalau dia beramal spiritnya itu angka-angka, itu juga boleh. Tapi mestinya kita harus naik grade ibadah kita. Ibadah karena spirit mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Bagaimana supaya mahabbah? Harus ma'rifah, mengenal. Karena tidak mungkin ada cinta kalau nggak kenal. Kamu cinta nggak sama Aisyah? Saya cinta. Aisyah yang mana? Pokoknya asal namanya Aisyah. Orang belum kenal kok langsung cinta, ini bagaimana? Bukan begitu cara cinta. Itu namanya membeli kucing dalam karung gitu. Membeli kucing dalam karung. Kenali dulu, ta'aruf dulu. Setelah itu ya muncul cinta. Meskipun dalam proses perkawinan ini tidak bisa dipraktekkan secara penuh, karena kadangkala cinta itu belakangan dan bukan benteng satu-satunya dalam berkeluarga. Itu yang harus diingat. Setelah dia cinta, mahabbah, akhirnya akan muncul rindu. Setelah rindu, yang namanya orang rindu itu pasti ingin selalu ketemu. Kira-kira begitu apa tidak? Oh jangan pura-pura alim, nanti kayak belum punya pengalaman. Orang itu kalau rindu, jangankan ketemu orangnya, lihat sendal jepitnya saja itu bergetar. Ini yang tertawa-tertawa ini kan pengalaman. Pergi ke tempat kosnya, ada Aisyah? Nggak ada.
Baru lihat sendalnya saja, wah hati sudah berbunga-bunga. Coba. Jadi kalau orang mahabbah kepada Allah, mendengar namanya saja bergetar hatinya. Muncul rindu. Makanya kita itu diajarkan, dan selalu saya tidak bosan mengulang-ulang, makrifah mengenal dulu, baru percaya, beriman. Bukan beriman dulu, percaya dulu, baru mengenal, bukan. Karena kalau mengenal dulu baru percaya, beriman, semangat ibadahnya itu karena cinta, mahabbah, rindu. Tapi kalau percaya dulu, tapi belum mengenal, disuruh sholat, ya sholat. Tapi belum tentu mendirikan, mungkin mengerjakan. Disuruh kurban, kenapa kurban? Ya, pokoknya itu Zulhijjah begitu, kurban saja. Yang penting percaya, tapi tidak mengenal. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Rasul itu dakwah pertama itu bukan nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh zakat, nyuruh haji, bukan. Berapa tahun itu? Hanya mengenalkan Allah itu. Itu bertahun-tahun. Dan amaliyah yang dibuat Nabi sebelum mengenalkan Allah itu apa? Makan. Ini kalau disebut ini langsung bergelombang. Ya makan Pak. Nanti kita lihat di sini betapa banyak dalil-dalil yang tentang itu. Bahkan begitu simpelnya syarat untuk masuk surga dengan aman dan sejahtera, makan. Awalnya diundang tuh kan kerabatnya makan. Pakai hartanya Khadijah. Setelah kumpul selesai makan, nah, baru beliau pidato. Pidatonya tidak langsung la ilaha illallah, enggak begitu. Sekiranya saya mengatakan bahwa ada musuh yang mengejar kalian, akan menyerang kalian, saya lihat dari atas bukit, apakah kalian percaya? Tentu kami percaya, karena engkau adalah karib, kerabat yang tidak pernah berdusta. Al-Amin. Masih pakai retorika, tapi orang perutnya kenyang semuanya. Sesudah itu, sekarang saya beritahukan, sesungguhnya la ilaha illallah. Baru ngomong begitu, ada yang kaget, ada yang masuk di akal, ada yang muncul empatinya, tetapi sisi manusia, kekerabatan. Tapi ada juga yang menolak. Jadi amal pertama perekat dakwah itu adalah, lu kok makan. Ya, makan. Setiap kumpul makan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ma'rifah mengenal baru percaya. Makanya ibadah yang grade-nya itu sangat tinggi, spiritnya adalah mahabbah. Ini Ibrahim ini cinta kepada saya enggak ini Ibrahim? Begitu punya anak kok seolah-olah seolah-olah. Allah ingin menguji. Masihkah saya itu dianggap sebagai nomor satu yang diutamakan? Karena sejak punya anak berbeda ucapan perilakunya. Akhirnya Allah memerintahkan lewat mimpi. Makanya para jamaah haji sebelum wukuf di Arafah itu ada amalan sunat, yaitu mabit di Mina, namanya tarwiyah. Cuma kebanyakan kalau mabit di Mina, tarwiyah itu segala sesuatunya belum siap, makanan, minuman belum siap. Tapi banyak yang tidak ngambil. Tapi sekarang karena diprotes, akhirnya asal request disiapkan. Karena itu sudah dibayar semuanya. Dan kos haji yang paling mahal itu ya Armuza. Arafah, Musdalifah, Mina itu Arafah 1 hari, Musdalifah ya semalam, di Mina 3 hari itu mahal. Di situ prosentase pembayaran haji itu habis di situ. Iya Pak. Padahal tempatnya itu tidak nyaman. Makanan berlimpah tetapi mengeluarkannya susah. Makanya jamaah yang tidak pakai strategi makan banyak, begitu mau habis setengah mati. Kenapa? Antriannya 15, 20, 5, 6. Begitu dia antri di nomor 3, pikirannya cepat selesai, ternyata macet. Yang di dalam itu orang yang sakit perut. Yang antriannya 15 malah keluar masuk tinggal 1. Begitu tinggal 1, di sini masih nomor 4, dia pindah ke sini. Begitu dia pindah, ini keluar masuk di depannya macet.
Akhirnya saya beritahu bertobatlah saja Pak, kurang sabar kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ujian, makanya keliru kalau haji itu di hotel. Enggak ada haji itu di hotel. Haji itu adalah di Arafah, di Musdalifah, di Mina, semuanya terbatas. Terbatas. Nah, ketika merenung mimpi 3 hari, 3 malam berturut-turut, dan Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil putranya itu. Itu posisinya masih berada di Makkah, belum dibawa ke Mina, karena tempat penyembelihannya itu jalan kaki kurang lebih 4-5 kilo menuju ke Jabal Qurban di Mina itu. Itu coba bayangkan kalau tinggalnya di Jalan Teratai 5 kilo ya di mana itu? Di kantor camat sana kira-kira ya, 4-5 kilo jalan kaki. Dan itu ditanya, ini ayahmu mimpi begini, memerintahkan kepada ayahmu agar engkau disembelih. Ini anak didikan orang yang hebat, tuahnya muncul. Malah Ismail itu berdiri memegang pundaknya sambil menggoyang-goyang. Kenapa memegang pundaknya? Karena takut Nabi Ibrahim ayahnya tidak melaksanakan perintah Allah. Sambil digoyang-goyang itu berkata, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah. Insya Allah engkau menemukan aku anak yang sabar. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk disembelih. Itu jawaban Ismail yang asli. Ya asli, jawabannya asli, itu original. Coba Ismail yang imitasi, lari tunggang langgang dia. Dia akan mengedepankan rasionalitas. Jadi rasionalitas itu perlu, akal itu perlu. Tapi kalau itu sudah jelas perintah Allah, akal sudah tidak boleh bermain. Kenapa haji harus masuk di Arafah? Susah di situ, panas seperti ini. Kenapa? Jangan bicara akal. Itu sudah ketetapan Allah. Tetapi sesuatu yang enggak jelas secara syar'i, di situ akal boleh mencerna, bukan menumpulkan, mematikan potensi akal. Justru agama itu hilang bagi orang yang tidak berakal. Ini bukan mengagung-agungkan akal, mengakal-ngakali syariat, bukan. Harus ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini wilayah akal, bisa bermain. Oh, kalau ini sudah bukan wilayah akal lagi. Karena itu jelas perintah Allah, bukan lagi akal, iman yang bicara. Dan ternyata singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah itu. Pedang itu sudah menempel di leher Ismail. Malah Ismail berpesan, jangan kau pandang, tutuplah mataku ayah supaya engkau tidak kontak mata denganku. Itu kisahnya itu didramatisir oleh Dr. Aid Al-Qarni, itu mengharukan sekali itu. Karena pamitnya kepada ibunya saja bukan untuk disembelih. Mau kemana Ismail? Mau ke Mina, mau disembelih ayah, enggak begitu. Kalau pamit begitu, ya itu jadi persoalan tersendiri itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dan Allah sudah tahu ini sungguh-sungguh 100%. Sinyalnya sudah nampak 100%. Perintahkan Jibril, ganti dengan seekor kibas. Diganti dengan seekor kibas. Kenapa? Sudah kelihatan takwanya. Sudah kelihatan mahabbahnya. Sinyalnya sudah 100%. Oh, saya tetap nomor 1. Diganti dengan seekor kibas. Karena kalau malaikat Jibril terlambat 10 menit sudah tersembelih, itu jadi syariat bagi kita. Setiap tahun yang kita tulis siapa yang mau korban anak itu nggak sampai 14 ini. Ini bingung kita, yang nomor 1 sudah S2, nomor 3 sudah S3. Siapa yang mau disembelih? Akhirnya pertanyaannya yang muncul, bisa nggak digantikan oleh tetangga orang lain? Itu tidak jadi syariat. Di samping dengan tidak jadinya itu tetap terjaganya Islam sebagai agama fitrah. Fitrahnya itu tidak ada pengorbanan manusia. Karena pengorbanan manusia itu berlangsung berabad-abad di zaman Romawi, di zaman Yunani.
Yang dikorbankan bukan main-main. Gadis yang paling sempurna, yang paling cantik. Makanya kecantikan, kesempurnaan di masa Yunani, Romawi itu malapetaka. Malah kalau ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, kelihatannya cantik, dirusak-rusak wajahnya. Supaya apa? Supaya tidak dikorbankan di sungai Nil. Itu di Mesir juga begitu. Itu kegelapan masa Romawi kuno, masa Yunani, itu terjadi seperti korbannya apa? Manusia. Itu tidak sesuai dengan fitrah, tidak boleh. Manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nampak sinyal ketakwaannya muncul, diganti dengan seekor kibas. Ini hakikatnya apa? Jangan melihat kisah ini dari sisi teksnya. Jangan. Artinya apa? Jangkauan kita harus lebih dalam. Segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dengan Allah, sesungguhnya itu adalah Ismail. Ismail itu bukan nama sebenarnya. Sebenarnya Isma itu mendengar, Il itu Tuhan. Ismail itu gelaran sebenarnya. Ini anak mendengar seruan Tuhan. Ini anak mendengar seruan Tuhan, Ismail. Makanya gelarnya ya Ismail. Itu nama gelarnya. Akhirnya populer diberi nama Ismail. Jadi seluruh rintangan, seluruh hijab, seluruh tirai yang menghalangi antara seorang hamba dengan Tuhannya, itu hakikatnya adalah Ismail. Bentuknya apa? Macam-macam bentuknya. Bentuknya macam-macam. Dan itu harus disembelih. Dan itu harus disembelih. Bentuknya apa? Bisa jabatan kedudukan. Kalau jabatan kedudukan tidak semakin membuat dekat dengan Allah, Ismail, sembelih. Sembelih. Karena banyak orang punya jabatan, punya kedudukan, malah jatuh ke lembah nista. Jatuh ke lembah hina. Harta benda, kalau senantiasa menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya, hakikatnya itu adalah Ismail. Sembelih. Harga diri, betapa orang berlebih-lebihan mempertahankan harga diri. Ini kalau ngomongin harga diri, ya nggak selesai itu India Pakistan. Pasti korbannya semakin banyak. Coba sejarah perang dunia pertama itu. Persoalannya apa? Harga diri. Seorang yang jadi korban, tidak mau menerima kompensasi, terjadi perang dunia pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Korbannya malah jutaan orang. Begitu juga sejarah perang kedua. Makanya ini khawatir ini, kita ini. Yang dianggap aman-aman eskalasinya, landai, sepoi-sepoi, tiba-tiba langsung bergolak di bumi bagian selatan, yaitu Hindia dan Pakistan. Orang tidak nyangka semuanya. Di situ pertaruhan teknologi, betapa canggih perang sekarang. Ini membelalakan semua pakar dan juga ahli eskatologi tentang hari kiamat. Peperangan dimulai dari selatan, padahal orang estimasinya itu di Gaza. Ternyata ini pindah ke selatan, dan itu kedua negara sama-sama punya nuklir. Egoisme, keakuan, harga diri, persepsi, kolusi, korupsi, nepotisme, itu bisa menjadi Ismail. Sama dengan Bapak. Laki-laki sholat fardunya sebaiknya di mana? Masjid. Sholat sunat di? Bapak mau ke masjid selalu dimarah-marahi istri, itu Ismail. Diapakan? Ganti. Waduh, ini bahaya. Sama dengan ibu-ibu, mau taklim nggak boleh, ngaji nggak boleh, ini nggak boleh, mau puasa nggak boleh. Suami jadi Ismail. Oh, malah gembira itu. Jadi Ismail itu adalah segala sesuatu yang menjadi tirai, menjadi hijab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan yang paling susah dideteksi itu diri kita sendiri. Kalau yang jadi Ismail itu nafsu kita, egoisme kita, bagaimana melihatnya?
Arogansi kita bagaimana caranya? Persepsi pikiran negatif kita bagaimana menyembelihnya? Jadi ini bukan persoalan menyembelih hewan, tapi kemampuan kita mengejawantahkan secara ruhiyah. Makanya ketika ritual sholat, ritual puasa, ritual haji, ritual kurban, kalau tidak memahami aspek ihsan, itu ibadah akan macet. Macet di mana? Macet di ritual. Allahu Akbar, mulai sholat. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, macet di situ, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Dia rajin sholat tapi tetap keji, tetap mungkar, tetap bagaimana caranya? Kan nggak connect kalau begitu. Macet dia. Puasa bisa sabar, bisa menahan emosi, bisa menahan dari makan, minum, hubungan suami istri, godaan wanita, menjaga mata, mampu. Bahkan disulut emosinya untuk ditantang berkelahi. Maaf, saya lagi puasa. Tapi itu saat puasa. Habis maghrib, habis Ramadan sudah tidak begitu. Apa? Kalau sudah begitu akhirnya jadi korban. Macet di Ramadan. Orang pergi haji juga demikian. Macet di tahalul. Tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Korban sebatas menyembelih hewan, tumpah darahnya, dagingnya dibagi-bagi, makan-makan, selesai di situ. Mestinya bertransformasi. Setiap apa nafsu hewaniah yang melekat pada diri kita itu juga kita kendalikan. Kemampuan kita mengendalikan diri, disitulah hakikat daripada kurban yang sebenarnya. Karena tiga makhluk ini memang punya spesifikasi yang berbeda. Pertama, malaikat. Diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Yang kedua, binatang. Ditempelkan nafsu tapi tidak ada akal. Ini yang ketiga, manusia. Ada akalnya, ada nafsunya. Makanya manusia itu berpotensi terjepit di antara dua ini. Manusia kalau dominasi akalnya dan bisa mengendalikan nafsunya, lalu taat kepada Tuhannya, itu melampaui malaikat. Sholat 2 rakaatnya malaikat Jibril yang 1000 tahun itu ternyata bisa dikalahkan dengan 2 rakaat sholat umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak cukup 5 menit. Kenapa? Karena ada nafsunya. Kamu 1000 tahun sholat 2 rakaat wajar aja, 1 rakaatnya 500 tahun, rakaat kedua 500 tahun, biasa, nggak ada nafsumu. Lah ini umatnya Nabi Muhammad baru Allahu Akbar, ada bunyi bakso, pikirannya sudah melayang. Ini kalau ada tauge-nya bakso itu mantap itu. Pikirannya keluar, Pak. Tapi itu sholatnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada kita sholat itu 100% dari A sampai Z itu terhubung terus, lompat-lompat kita. Allahu Akbar, ada suara gembletik, ini pasti kopi ini. Nah, itu pikirannya lompat juga itu namanya. Tapi sholatnya kita itu lebih disukai daripada sholatnya malaikat Jibril yang 1000 tahun itu. Kenapa? Dia nggak ada nafsunya. Kita ditempeli nafsu kita. Binatang ada nafsunya, tidak ada akalnya. Makanya jangan pernah melihat binatang itu pergi ke KUA. Kambing mau kemana? Ke KUA. Untuk apa? Mengajukan surat nikah? Enggak ada. Pokoknya kapan mau, kapan ada, ya siap di situ. Itu binatang. Nah, manusia itu bisa berpotensi lompat lebih baik dari malaikat. Masalahnya juga bisa berpotensi jatuh lebih rendah daripada binatang. Sampai manusia-manusia yang tidak menggunakan pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, hatinya, ulaika kal an'am, dia itu sama dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Yang kita sembelih itu apa? Itunya yang bisa menjatuhkan kita pada perilaku-perilaku hewaniah. Itu yang kita sembelih. Itu yang kita lempar ketika Jumroh Aqobah. Ya Allah, ini keserakahan saya tinggal di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, rujmali syayatin.
tinggal di Mina. Ya Allah, ini egoisme kita, bismillah, ya Allah, tinggal semuanya. Pulang jadi manusia yang lebih tinggi daripada malaikat. Tapi pesan-pesan moral itu tidak ditangkap oleh jamaah kita. Karena haji itu secara syariat sederhana, Pak. Saya kalau mapping haji, amalia haji itu niat di mikot, muter-muter, mondar-mandir, duduk diam, tidur, melempar, cukur, pulang. Haji itu sederhana, hanya itu amalannya, Pak. Niat di mikot, muter-muter, mondar-mandir, duduk diam, tidur, melempar, cukur, pulang. Dan durasinya cuma 6 hari. Tapi yang jadi masalah, mengapa harus muter-muter? Kenapa harus mondar-mandir? Ini maksudnya muter-muter itu apa? Tawaf, mondar-mandir, duduk diam, wukuf. Wukuf itu nggak ada amalan khusus, Pak. Orang pingsan, orang sakit di opname itu dikeluarkan safari wukuf namanya. Menjelang maghrib, masuk ke Arafah, terbenam matahari. Padahal dalam keadaan di ICU, di impus dia, kembalikan ke rumah sakit, sah wukufnya. Jadi wukuf itu tidak ada amalan khusus, harus ini, harus itu, harus ada. Nggak ada harus begitu. Duduk diam, tidur aja sah. Bagaimana kalau datang bulan? Boleh. Nggak wudu. Datang bulan aja boleh, apalagi nggak wudu. Makanya semua amalan haji yang mewajibkan berwudu itu cuma satu, tawaf saja. Selebihnya nggak perlu. Cuma kita itu merumit-rumitkan diri, memberat-beratkan diri, sehingga menyusahkan diri dalam mengamalkan agama. Sampai akhirnya membuat buyar barisan. Haji itu sederhana. Niat di mikot, muter-muter tadi apa? Mondar-mandir, duduk diam, tidur. Tidur itu amalan mabit di Musdalifah. Amalan utama di situ tidur. Melempar, bahasa agamanya jumroh, tahalul, cukur. Itu amalan haji. Dan haji itu durasinya cuma 6 hari sebenarnya. Ya kalau nafar awal 5 hari. Tanggal 8 Tarwiyah, 9, 10, 9 Arafah, 10 Aqabah, dan hari-hari tasrik 11, 12, 13. Kalau nafar awal 12 sudah boleh pergi. Makanya presiden, perdana menteri kalau sempat pergi haji 7 hari pulang. Tapi kenapa harus 1 bulan? Karena harus memperbanyak ibadah, menyesuaikan dengan schedule penerbangan. Karena terbang di sana itu tidak seenaknya. Diatur, landing, take off-nya diatur sedemikian rupa. Ke Madinah memperbanyak ibadah, itu tidak masuk rangkaian ibadah haji. Lama-lama di Mekah itu tidak masuk rangkaian ibadah haji, memperbanyak ibadah. Makanya durasinya 1 bulan, 40 hari. Tapi ritualnya sendiri tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari selesai. Sederhana. Cuma mengapa orang berpakaian ihram? Kenapa orang muter-muter? Kenapa orang sa'i? Kenapa orang wukuf? Itu maknanya tidak bisa diceritakan berhari-hari. Karena orang hanya sekedar ritual. Makanya jangan biarkan ritual kurban kita itu macet, selesai penyembelihan, hari tasrik selesai. Jangan. Karena kita ini makhluk mulia. Segala sesuatu yang menjadi penghalang kita selama 1 tahun sampai ketemu Zulhijjah harus kita sembelih. Harus kita sembelih. Keserakahan kita yang bukan hak kita, sampai harus korupsi, menjatuhkan nama. Saya kadang-kadang heran bener. Orang itu kalau sebulan digaji 4 miliar, itu kira-kira cukup nggak untuk hidup sebulan? Ini kayaknya belum pernah gajian 4 miliar ini. Tapi masih serakah saja. Ini tampilannya manusia. Pada manusia, organnya manusia. Dalamnya itu kalau dilihat dalam perspektif sufistik, bukan manusia kok, bagaimana wajar saja, bukan manusia. Dia tidak berkorban. Tapi korbannya sapi yang besar, harganya mahal 90 juta. Berarti ritualnya macet di situ. Tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Kenapa itu bisa terjadi? Kemacetan ritual yang tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial disebabkan hilangnya kesadaran sebagai hamba Allah. Makanya dilucuti pakaiannya, uniformnya pakai pakaian ihram supaya sadar sebagai hambanya siapa? Hambanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh, kambing kita potong, sapi kita potong, kerbau kita potong. Tapi kalau jin yang minta, seekor nyamuk pun tidak akan kami berikan.
Kenapa? Penyembelihan pengorbanan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya itu, supaya kita tetap bisa melampaui kedudukan makom malaikat. Bisa lebih tinggi dari malaikat, bisa lebih rendah daripada binatang. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya potensi, bisa jatuh, bisa naik posisinya, bahkan di posisi sebagai malaikat. Ini ada pesan juga yang kedua, bahwa dalam berkorban kita memberikan pengorbanan yang terbaik. Makanya sebenarnya di era modern ini kan korbannya kan kita sudah umumkan di sini 2.100.000. Nggak usah dipikir lagi kalau benar mau berkorban. Kalau itu yang terbaik, siap. Jangan dibandingkan, loh di sana kok 2 juta, loh di sana kok ini. Lah karena mereka pakai bahasa iklan, contohnya 2 juta belum masuk operasionalnya, belum masuk ini, nanti ditambahkan sama juga. Nggak usah berpikir begitu. Kita berikan yang terbaik. Kalau itu yang dilakukan, kita siap lakukan. Karena kalau di kampung saya mau kurban sapi itu patungannya bukan 2 juta. Karena harga sapinya itu 60, 90. Jadi kurban sapi itu lebih mahal di sana daripada kurban kambing di 2 juta, 3 juta dapat. Kalau mau sapinya besar-besar masalahnya. Makanya ayah saya ke sini tuh kaget, sapinya di sini kok begini modelnya. Iya, itu sapi itu. Masa begitu sapi? Kalau bahasa Jawa itu bukan sapi, pedet. Itu waktu ayah saya ke sini itu bilang begitu. Pedet itu anak sapi. Di sini kok korbannya pedet itu, korbannya kok anak sapi. Bukan anak sapi, sapi itu. Ini sapi dibilang anak sapi. Ya memang itu anaknya sapi, tapi sudah sapi dewasa. Sudah sapi dewasa. Makanya ya lain lubuk, lain ikannya ya. Kita begitu. Makanya kita memberikan yang terbaik. Sebagaimana perintah Allah. Ini ayat ini nanti ada kajian tersendiri tentang ini, tentang ayat ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, yang harus digarisbawahi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, berikan yang terbaik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi prinsip kita dalam beramal itu bukan orang itu baik sama kita apa tidak, bukan. Orang itu baik sama kita, kita baik. Orang itu tidak baik sama kita, kita tetap baik. Kenapa? Karena kita diperintahkan baik bukan karena orang itu, kita diperintahkan baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Coba kalau kontraktor, developer semuanya itu bekerja sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, selesai urusan. Ahsan, pekerjaan yang terbaik. Makanya korban itu nggak boleh kalau diingat, loh ini kok sapinya telinganya satu nggak ada, itu nggak boleh dipakai korban. Ini kok contohnya kakinya hilang satu tinggal 3, ya udah itu aja di korban, nggak boleh. Itu menunjukkan bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Kalau orang jadi pedagang bakso, jadi pedagang penjual makanan, kalau dia ihsan hubungannya dengan Allah, nggak peduli dengan pujian konsumen, orang itu akan membuka pintu rezeki seluas-luasnya untuk dia. Dia akan menjadi magnet ya. Dia akan membuat baksonya sebaik mungkin sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Orang menikmati, sehingga ada di sahabat-sahabat di kantor saya itu kalau mau beli bakso nggak mau di situ. Kenapa? Mau di sana. Tapi jauh, tapi rasanya enak. Kita dilayani dengan manusiawi dan rasanya berkualitas. Milih yang jauh. Kenapa? Karena ini saya menduga ini pasti orang ini tahu ilmu ihsan ini. Orang kalau tahu ilmu ihsan selalu memberikan yang terbaik bukan karena orang, memberikan yang terbaik karena siapa? Karena perintahnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi jangan, oh ini baik kasih, oh ini nggak baik nggak kasih. Berarti baik tidak baiknya kita itu karena orang. Sementara perintahnya adalah berbuat baiklah sebagaimana Allah
berbuat baik kepada kita. Kita sering dikecewakan oleh karib kerabat, sering dikecewakan oleh teman sahabat, tapi kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena bukan karena dia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran korban yang kedua. Yang ketiga, korban itu secara etimologi berasal dari qaraba, yuqaribu, qurbanan, qariban. Artinya dekat. Jadi dengan berkorban itu hal-hal yang tadinya menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi hilang, sehingga posisi kita itu menjadi dekat dengan Allah. Berarti korban itu maknanya adalah menghilangkan sekat-sekat agar kita lebih dekat dengan Allah. Kita dihalangi, ini zahirnya ya, syariatnya, dihalangi oleh sapi. Mendekat Allah dihalangi oleh sapi, sembelih, sehingga kita dekat dengan Allah. Makanya dalam makna irfani, filosofi falsafi, bahwa semua penghalang rintangan antara kita dengan Allah, hakikatnya itu siapa? Ismail. Apa yang harus dilakukan? Sembelih. Ismail wujudnya apa? Ismail itu wujudnya bisa pangkat, jabatan, kedudukan, harta, egoisme, nafsu, itu bisa terjadi. Sembelih. Jadi berkorban itu semangatnya adalah ketaatan, ketundukan, memberikan yang terbaik. Yang ketiga, berkorban itu adalah dalam rangka, dalam dimensi horizontalnya adalah semangat membebaskan manusia dari sifat-sifat yang melekat, potensi antisosial, mementingkan diri, kelompok, itu membuat sekte baru, aliran baru, mengagungkan sektenya, kelompoknya, nggak boleh. Tanggalkan semuanya. Makanya nanti untuk di Al-Mutakin, kalau ada tetangga kita di masjid ini meskipun non muslim, kasih. Malah kalau perlu kuantitasnya ya dilebihkan, nggak apa-apa. Kalau seandainya setuju, kita bisa bersepakat. Kalau yang berkorban dapat 5 kilo dikurangi setengah kilo, dikumpulkan, ditambahkan yang dibagi-bagi, setuju-setuju aja. Tapi itu butuh kesepakatan. Kan maksimal kita sepertiga yang berkorban kan. Ya sudah, yang setengah kilo atau 1 kilo dibagikan aja, sepakat begitu, sehingga kita terima yang berkorban cuma 4 kilo. Supaya yang menerima itu bukan 1 kilo, tapi 1 kilo sekian, ada tambahannya gitu. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kalau bisa. Non muslim berdekatan dengan kita, kasih. Nggak pernah ke masjid Pak Ustadz, kasih. Tatonya banyak sekali, kasih. Jadi jangan dilihat itunya. Kenapa? Dimensi horizontalnya itu yang nampak. Karena apa? Banyak sekali teks tentang itu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Bahkan ada hadis riwayat Tirmizi sahih, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa atimut ta'am, berilah makan. Wasilil arham wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah 2 rakaat di saat orang pada tidur di malam hari, maka kamu, kata hadis, akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Jadi untuk masuk surga dan aman sejahtera, apa itu? Tebarkan salam. Yang kedua apa? Memberi makan. Sekali lagi, makan. Memberi makan. Makan. Yang ketiga, sholatlah di waktu malam di saat orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan aman, sentosa, sejahtera. Nggak diintimidasi dengan ketakutan nanti bagaimana bersirot di sirotol mustaqim. Nggak ada ketakutan. Masuk surga dengan aman. Apa petunjuk Nabi? Tebarkan salam, beri makan, makan, sholat di malam di saat orang pada tidur. 3. Bahkan itu hadis. Oh, itu kan hadis Pak Ustadz. Kalau ayat ada enggak? Ayatnya jelas. Semuanya berkaitan dengan pembebasan manusia. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar? Jalannya ini memang mendaki lagi sukar, tapi itu disenangi, tujuannya menuju kepada Allah. Allah itu seolah-olah dianalogikan di atas, sehingga kalau kita taat itu mendaki. Makanya kita mau sholat itu berat, banyak tantangannya, mau korban berat, mau
puasa berat, mau tahajud berat, karena diibaratkan jalannya mendaki. Tahu nggak kamu apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Maka ayatnya dilanjutkan, fakku raqabah. Jalan mendaki itu adalah membebaskan perbudakan, membebaskan penderitaan, membebaskan kesengsaraan. Terus au ita'amun fi yaumin dhi masgobah, memberi makan di hari-hari lapar. Saat ini bapak-bapak lapar enggak? Makanlah, ayo beri makan. Kalau ini ayat Pak, ini Quran surah Al-Balad ayat 12. Jadi makan-makan. Dan memang Allah mensifati manusia pada umum, ketika Allah mensifati dirinya itu luar biasa. Ayatul Kursi itu sifat Allah semua itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala, dan seterusnya. Ketika Allah menyifati Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu mensifati Nabi. Ketika mensifati manusia, ya ayuhan nas, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Nanti ada batasan halalan thayyibah. Itu batasan Quran. Nanti batasan dari hadis, makanlah, minumlah. Jadikan perutmu sepertiga makanan, rongga sepertiganya minuman, rongga sepertiganya untuk kemudahan kamu bernapas. Tapi banyak dilanggar. Semua rongga diisi makanan, minumannya di sela-sela. Napasnya setengah mati. Dipaksa sholat, baru Fatihah menguapnya 16 kali. Berat bebannya, Pak. Jadi itu, makanya masjid kita memang tidak sehebat Jogokarian, tapi kita akan budayakan ya semampu yang kita lakukan, bahwa jamaah setiap kita ada kegiatan makan-makan. Makanya kemarin itu saya sudah kumpulkan pendapat para ulama bagaimana menggunakan kas masjid apa semua, diaturlah dengan baik, semuanya kesepakatan. Makanya untuk celengan subuh harian itu dialokasikan, itu catatan tersendiri, dibuka tersendiri, supaya ada kegiatan, ada tamu, ada apa emergensi, diambilkan dari situ. Kalau kita sepakat, maka Allah mengikuti juga. Kadang-kadang Allah itu dalam banyak hal mengikuti sakwa-sangka hambanya. Kalau sudah jumhur ulama mengatakan, karena tidak mungkin, sudah ada proteksi dari Nabi, umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Makanya kalau ada satu amalan, kok mayoritas ulama hebat-hebat, ahli bahasa, ahli gramatika, ahli semuanya ada di situ, saya lakukan itu, Pak. Meskipun ada pro kontra. Kenapa? Ada ulama yang hebat-hebat yang melakukan. Karena dijamin tidak akan mereka bersepakat dalam kesesatan. Oleh karena itu, kita sudah cantumkan nama kita, hari raya kurban akan mendekat, kita akan sembelih, itu adalah simbolitas Ismail yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cintai penghalang, jangan pelihara rintangan, singkirkan supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Saya lihat air liur sudah bergemuruh, pandangan mata sudah sayu, lirikan mata sudah berkedip-kedip. Tanda segeralah berhenti Pak Ustadz, sudah saya tangkap dari tadi. Semoga Allah memberkahi kita. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.